Selamat berjumpa kembali teman-teman dalam acara doa malam ini. Dan bagi saudara yang belum mengikuti minggu lalu, saya ucapkan kembali selamat tahun baru. Mari kita mau berdoa lebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur. Hari ini kami boleh datang kepada terang, karena Engkau adalah terang, supaya hidup kami diterangi, dan dengan demikian mulai kehidupan rohani akan muncul. Karena itu kami mau Tuhan menghampiri tahta anugerah-Mu untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Dan inilah waktu yang sangat penting menjelang hari-hari yang semakin dekat menanti kedatangan-Mu. Terima kasih, kami siapkan seluruh hidup kami, hati kami, tubuh kami, semuanya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, apa beda berdoa dan sembahyang? Berdoa secara jelas adalah bercakap-cakap dengan Tuhan. Namun sembahyang berbeda. Sembahyang berarti membawa korban dan dipersembahkan kepada Allah. Dia adalah Allah yang mulia dan Raja yang maha besar. Dalam kitab Keluaran 20 ayat 24 diberi perintah, buatlah sebuah mezbah dan persembahkanlah korban. Maka kata Tuhan, aku akan datang dan memberkati engkau. Jadi benar, doa itu harus korban. Korban apa toh yang terindah? Korban terindah adalah korban tubuh kita yang kudus, yang berkenan, ya, yang hidup. Karena itu mari kita mau persembahkan seluruh kehidupan kita dengan menyanyikan pujian ini. Kuserahkan pada Tuhan. Ku serahkan pada Tuhan tubuh, roh dan jiwaku. Aku hanya ingin hidup bagi Yesus Tuhanku. Ku serahkan pada Tuhan tubuh, roh dan jiwaku. Aku hanya ingin hidup bagi Yesus Tuhanku. Oh, jiwaku, roh segenap hidupku, ku serahkan pada Tuhan. Sambut hamba-Mu, tubuh jiwaku, tubuh jiwaku, roh segenap hidupku, ku serahkan pada
sambut hamba-Mu. Kuserahkan pada Tuhan. Ku serahkan pada Tuhan tubuh, roh dan jiwaku. Aku hanya ingin hidup bagi Yesus Tuhanku. Tubuh jiwaku, roh segenap hidupku, ku serahkan pada Tuhan. Sambut hamba-Mu, tubuh jiwaku, tubuh jiwaku, roh segenap hidupku, ku serahkan pada Tuhan. Sambut hamba, tubuh jiwaku, tubuh jiwaku, roh segenap hidupku, ku serahkan pada Tuhan. Sambut hamba-Mu. Manusia mempunyai 3 bagian dalam hidupnya, yaitu roh yang paling dalam, batin, lalu jiwa, pikiran, perasaan, dan yang kelihatan di luar adalah tubuh. Yang mana yang dapat kita serahkan dengan mudah? Roh kita. Begitu kita percaya, kita menyerahkan roh kita, apalagi kalau mau mati. Tapi yang paling menjadi masalah adalah jiwa kita. Pikiran kita inilah yang seringkali menolak akan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan oleh karena menolak, maka tubuh kita pun tidak diserahkan sepenuhnya. Mari kita mau menyanyikan ini dengan sungguh-sungguh, bahwa kita akan menyerahkan bukan hanya roh kita, tapi jiwa kita. Kalau engkau sudah bisa menyerahkan pikiranmu, perasaanmu yang menjadi sumber masalah, maka engkau akan berubah nanti. Nyanyikan, kuserahkan pada Tuhan. Ku serahkan pada Tuhan tubuh, roh dan jiwaku. Aku hanya ingin hidup bagi Yesus Tuhanku. Aku jiwaku, roh segenap hidupku, ku serahkan pada Tuhan. Sambut hamba, tubuh jiwaku, tubuh jiwaku,
serahkan pada Tuhan. Sambut hamba, aku berserah, aku berserah, aku berserah. Amin. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah. Yes Tuhan, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Serukan, aku berserah, aku berserah, aku berserah. Yes Tuhan, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Jesus. Yes, Jesus. Yes, Tuhan. Kurasana Mataras. Terima kasih. Kirasana Karamatos. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Ingat teman-teman, pada waktu engkau lari datang berlutut saat diundang pada altar kau, dan kau lari menyerahkan hidupmu, lakukan ini lagi, lakukan ini lagi. Serahkan hidupmu penuh. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Cepat supaya kau selamat. Cepat. Jangan tunda. Jangan tunda. Mari teringat dengan masa lalu kita. Waktu engkau terpukau dengan kasih mula-mula, engkau lari dan berlutut, dan engkau berkata, aku berserah Tuhan, aku berserah. Yes Tuhan.
Biar anak-anakmu mengulangi kembali penyerahan. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Rohmu hadir. Rohmu hadir Tuhan. Rohmu hadir. Oh Jesus. Yes Jesus. Ikira lama sana. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Dan katakan pada Tuhan, Tuhan ini hatiku Tuhan. Aku mau menyembah-Mu Tuhan. Dengan tulus. Ini hatiku menyembah-Mu, Tulus dan kaku padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Ini hatiku. ini hatiku Menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Ini hatiku Tuhan, ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kaku padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku, hatiku mengasihi-Mu. Hatiku Tuhan, hatiku mengasihi-Mu. Yes Tuhan, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku, hatiku mengasihi-Mu. Mari teman-teman, hatiku mengasihi.
berikan hatimu, berikan hatimu. hatiku ingin mengenalmu, Persembahan terbaik ingin mengertimu. adalah hatimu, hatimu. Tuhan, kau lihat Yes isi Tuhan, hatiku, katakan pada Tuhan. hatiku Yes Tuhan, mengasihimu, kau sadapat. hatiku mengasihimu, Ya Tuhan Yesus, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku Tuhan, hatiku mengasihimu, hatiku Tuhan. hatiku ingin mengenalmu, Yes, ingin mengertimu. Tuhan kau lihat. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Waktu kita lahir, kita hanya bisa menerima kasih ibu, kasih ayah. Dan saat itulah kita belum dewasa. Selalu kita hanya menunggu kasih bapak dan ibu. Kapan kita bisa mengasihi mereka, ayah dan ibu kita? Kalau kita sudah menanjak, naik, apalagi kalau sudah bisa menanjak, lalu saudara menikah. Nah saat itulah saudara mengerti apa dia kasih. Kasih bukan berarti menuntut, tapi mulai memperhatikan, memberi. Dan itulah tanda kedewasaan iman. Seperti tertulis dalam Yakobus 3 ayat 1 sampai 18. Dan ayat ini penting sekali untuk kita simak, yaitu 1 Korintus 13 ayat 11 yang berbunyi, Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. iya, perasaan kanak-kanak. Ya tadi disini katakan aku merasa seperti kanak-kanak. Karena itu perasaan kanak-kanak ini lalu kata-katanya apa sih? Minta, betul nggak? Pak, ma, minta ma, itu barang mah, belikan mah. Jadi perasaan kita orientasinya itu perasaan. Dan kita mulai berkata-kata seperti anak-anak. Dan pikiran kita ya seperti anak-anak. Tapi kita diminta Tuhan untuk meninggalkan itu. Karena itu surat Yakobus bagi 2 yaitu berkata-kata sesuai imannya Yesus. Dalam ayat 1 sampai 12 dari pasal 3. Lalu kita juga berpikir harus sesuai dengan imannya Yesus. Ayat 13 sampai 18. Karena itu dalam ayat 1 sampai 12 berkata-kata dengan imannya Yesus. Sudah mesti mengerti kuasanya lidah ini hebat sekali. Ya, saudaraku, kita mesti memperhatikan kata-kata ini. Mari kita baca dari ayat 1 dan 2a saja. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Iya, saudara-saudara, janganlah banyak ya orang di antara kamu mau menjadi guru.
Nah, kalau anak sudah mulai bisa ngomong, dia mulai apa, mulai mendikte ayah ibunya, bukan? Dan waktu itu masih dituruti terus oleh ayah ibu. Ma minta ini, ma minta itu. Ya, ini kan namanya menggurui. Jadi anak-anak itu suka menggurui ayah ibunya. Ya, saudaraku, dengan tidak sadar kadang-kadang ayah harus nuruti anak untuk sebelum dia ikut di mobil dan pegang setir, dia tidak mau tidur. Ini saya dengar beberapa ayah ngikuti, ya. Kalau anak itu belum naik mobil lalu dia pegang setir, ikut-ikut pegang gitu ya. Walaupun itu berbahaya, bukan? Tapi ya itulah namanya menggurui. Ya, kenapa? Ya sifat anak-anak. Nah, ayat ini memberitahu yang dimaksud mau menjadi guru itu keinginan menguasai orang lain menurut pikirannya. Ya pikiran anak-anak sih. Jadi dia ingin begitu. Ya. Nah, ini Tuhan larang ya. Kalau kita mau menjadi anak Tuhan, jangan ingin menggurui orang lain dengan maksud saudara itu menguasai orang lain menurut jalan pikiranmu. Ini dilarang keras oleh Tuhan. Bahkan Tuhan memperingatkan dalam Matius 23, jangan di antara kamu banyak masters. Ya, ini jadi ingin menguasai dengan gayanya, pikirannya. Padahal dia sendiri belum punya iman Kristus. Dalam pasal 2 kita review sedikit, Tuhan minta iman kita ini mesti imannya Yesus, imannya Kristus. Bukan iman kita, imannya Kristus. Kalau engkau sudah punya imannya Kristus, baru engkau bisa punya pikiran Kristus. Nah, saat engkau punya pikiran Kristus, barulah engkau bisa menjadi guru yang baik, yang menasihati dengan benar. Seperti ayah dengan anakku. Kadang-kadang anak minta begini, ayah berkata, no, tidak. Kenapa, Sku? Karena yang benar itu ya tidak. Anak berkata, saya mau minta Bromfit umur 10 tahun, Sku. Minta motor, ayahnya berkata, tunggu. Nah, saudaraku, karena pikirannya kanak-kanak. Jadi mau jadi guru ini banyak orang Kristen belum dewasanya rohaninya tapi sudah ingin menjadi pengajar. Kan berbahaya. Jadi kita dilarang untuk ingin jadi pembicara. Sebab dalam pasal sebelumnya, pasal 1 pun Tuhan sudah peringatkan, ibadah yang benar itu cepat mendengar, lambat bicara. Ya, cepat mendengar, lambat bicara, dan dapat mengekang lidah. Nah, itu ibadah. Jadi ibadah itu jangan usah pikir kalau ke gereja. No, ibadah itu ya kehidupanmu itu loh, di mana saja. Your life is your worship. Perhatikan ya, your life is your worship. Hidupmu itu penyembahan. Nah, engkau mesti berikan hidup di mana saja engkau bisa nuruti firman Tuhan. Kenapa? Sebab sebagai guru akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Mengapa, Sku? Sebab ucapan itu digambarkan Tuhan sebagai pisau. Dan pisau itu pengaruhnya besar. Bisa menghidupkan, bisa mematikan. Sudah lihat gambar di sebelah kiri itu pisau apa itu? Itulah bentuk pisau operasi. Nah, pisau operasi itu digunakan untuk menolong, ya, menyingkirkan yang nggak benar, membedah. Tapi sebelah kanan itu,
Itu pisau yang dipakai untuk berkelahi itu, menusuk, mematikan. Amsal 18 ayat 21 berkata, Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. iya, hidup dan mati dikuasai lidah. Sebab lidah itu sungguh tajam, ya. Dia bisa membangun, dia bisa meruntuhkan. Karena itu ayat 2a tadi berkata, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Kenapa banyak hal? Ya karena kita kan tiap hari bicara. Ya, mari oleh karena itu kita minta Tuhan supaya Tuhan kuduskan hati kami, ya, api kudus-Mu gitu. Sucikan hatiku, Jadikan ku seperti emas murni, sucikan hatiku, jadikan ku berkenan api kudus-Mu, api kudus-Mu amin. Membakar hatiku menjadi kudus seperti Kau Tuhanku. Ku mau jadi kudus, berkenan padamu Tuhanku, seturut kehendak-Mu. Katakan pada Tuhan, Tuhan sucikan hatiku Tuhan. Sucikan hatiku, jadikan ku seperti emas murni, sucikan hatiku, jadikan ku berkenan api kudus-Mu. Amin, amin, amin Tuhan. Bakar semua kotoran dalam hati kami menjadi kudus. Yes Lord, yes Lord, yes. Seperti Kau Amin, Tuhanku, amin, amin. mau jadi Yes Tuhan, kudus, glory, glory. berkenan padamu Tuhan, Amin, amin Tuhan. seturut Api kudus-Mu Tuhan, api kudus-Mu. api kudus-Mu Sebelum kau bisa menyembah, membakar memberikan hatiku, sesuatu pada Tuhan, jadi kudus hanya dengan hati yang kudus. seperti Kau Tuhanku, ku mau jadi Hanya dengan hati kudus kudus, persembahanmu menjadi berkenan. berkenan padamu Tuhanku, Seturut kehendak-Mu. turut kehendak-Mu. Katakan pada Tuhan, Tuhan sucikan hatiku Tuhan. Yes Tuhan. Sucikan hatiku, jadikan ku seperti emas murni, suci
hatiku, jadikan ku berkenan. Api kudus-Mu, yes Tuhan, membakar hatiku, membakar hatiku, menjadi kudus seperti Kau Tuhanku. Ku mau jadi kudus, berkenan padamu Tuhanku, seturut kehendak-Mu. Oh, api kudus-Mu, yes Tuhan, yes Tuhan, membakar hatiku, menjadi kudus seperti Kau Tuhanku. Ku mau jadi kudus, berkenan padamu Tuhanku, seturut kehendak-Mu, seturut kehendak-Mu, seturut kehendak-Mu, seturut kehendak-Mu, seturut kehendak-Mu. yes Tuhan, yes Tuhan. Ku rasa tak aku bisa. Hatiku ya Tuhan Yesus, Yesus. Jesus, 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 Jesus. Kau saja yang kudus. Oh Jesus, korasana bakore sedeketeret. Ya Rama sheketara bakore seketara bakore. Korasana bala 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 sheketara batara bashore. Jesus, kira sana makore makore sana kore Señor. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Bakar, bakar apimu. Kira, kira sana aku. Ya Ralama Shana Malamaku.
sebagai gembala yang mengembalakan lebih dari 50 tahun, tentu banyak kami mengalami konseling dengan orang-orang, keluarga-keluarga yang baru menikah, mau bercerai, dan nyatanya begitu akhirnya. Kenapa, Sku? Karena sebelum menikah, calon istri ini tidak mau mengakui bahwa dia pernah punya anak. Dia merasa seperti gadis, tidak ketahuan. Tapi begitu menikah hari pertama, suaminya berkata, kamu ini sudah punya anak. Ada tandanya, kaget dia. Ya, saudaraku. Kenapa? Karena wanita tadi tidak mau mengaku. Jadi ucapan kita menentukan arah hidup kita. Coba kalau dia mengaku lebih dulu, mau ndak aku keadaanku begini. Nah itu tentu mikir suaminya, kalau suaminya karena kasih, oke, aku tetap mencintai. Nah akan berjalan, tapi dia tidak mau mengakui. Karena itu kita ini kan banyak salah dalam perkataan kita, kata Tuhan. Karena itu ayat tadi dilanjutkan dengan kata-kata ini. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Iya, siapa yang tidak bersalah dalam perkataannya, dia adalah orang yang sempurna, yang dapat mengendalikan. Jadi perkataanmu itu dahsyat, itu seperti kekang yang dipasang pada kuda untuk bisa mengendalikan kuda itu. Jadi ucapan kita ini bisa mengendalikan tubuh kita. Perhatikan, karena tadi katakan dari hati keluar melalui mulut. Nah, jadi apa yang kau persembahkan pada Tuhan? Hati yang kudus. Kalau hatimu kudus, ucapanmu akan kudus. Dan kalau ucapanmu kudus, itu maka tubuhmu itu akan mengikuti jalan itu. Seperti yang dialami oleh Daud dalam Mazmur 39 ayat kedua, dia berkata, Pikirku, aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang, selama orang fasik masih ada di depanku. Ya, ini seorang yang harus tahu akibat ucapan. Karena itu dia berkata, aku hendak menjaga diri, supaya aku jangan berdosa dengan lidah. Ya, apalagi berdusta. Kitab Wahyu pada akhir-akhir ditutup dengan kata, di tempat Allah di sorga tidak ada pendusta, nggak ada. Jadi jangan harap kita menjadi orang Kristen tapi masih berdusta, kita pikir bisa masuk surga. No. Ya. Karena itu kita mesti belajar bisa mengekang, nahan ya mulut kita ini dengan kekang. Mungkin kita mau marah, kita mau jengkel. Kita tahu ada penghakiman. Enggak, lebih baik tidak. Jadi benar, kita mesti punya roh yang bisa menahan, ya, dan itu Roh Kudus yang memberikan pada saudara kekuatan untuk menguasai pikiranmu. Tadi katakan anak-anak itu berpikir menurut pikiran anak-anak, dan ini perlu dikuasai oleh Roh Kudus. Dan Tuhan gambarkan itu seperti ini dalam ayat 4 dan 5. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh,
namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Iya, lihat saja kata Tuhanku, kapal-kapal walaupun besar, sangat besar, dan juga diterpa angin yang keras yang besar, tapi masih bisa dikendalikan. Dengan apa? Dengan kemudi. Kemudi itu kecil sekali dibandingkan kapal yang begitu besar. Aduh, kecil sekali. Ya. Dan nakoda yang pandai, dia tahu bagaimana mengendalikan juga mobil sama, bagaimana dia bisa menghindar. Ya. Saudaraku, jadi letak kekuatan itu ada di kemudi. Kemudi ini menentukan arah daripada kapal itu atau mobil itu. Dan ini tentu tergantung dari kehendak tadi katakan. Kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Nah, disinilah pentingnya jiwa kita. Kehendak itu jiwa yang menentukan, ya. Jadi kita mesti mempunyai satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Takluk roh kita ini betul-betul submit, tunduk. Maka kita lalu bisa mengendalikan jiwa kita. Dan dengan demikian, walaupun ada angin keras, ada problem yang besar, ada masalah besar, kita masih bisa bertahan. Ini yang saya alami berkali-kali. Waktu dihadapkan dengan masalah-masalah besar, dibully, dihakimi secara tidak benar dengan beberapa orang, saya dikeroyok begitu. Tapi jaga mulut, penting sekali. Begitu juga waktu istri saya kena bom, mulut saya jaga. Tuhan berkata dalam batin, jangan kamu bertanya, sudah diam aja. Dan saya diam. Ya, saudaraku, sangat menyedihkan tentu. Sakit 2 tahun lalu atau 1,5 tahun begitu. Anak saya mati. Persis setelah saya turun khotbah diberitahu. Dan saya mesti kendalikan emosi saya. Ya. Supaya saya dapat juga menunjukkan bahwa dengan Tuhan kami sanggup. Sanggup. Demikian juga lidah kata Tuhan. Walaupun anggota kecil dari tubuh, tapi waduh, bisa melakukan yang besar-besar, memegahkan yang besar, kesombongan yang luar biasa. Dan kata Tuhan itu digambarkan seperti api. Api itu kecil tapi membakar hutan yang besar. Jadi lihat, lidah kita itu seperti kemudi kapal, namun juga seperti api. Masalah jadi besar atau kecil tergantung dari ucapan kita. Engkau bisa memperkecil masalahmu atau engkau bisa memperbesar masalahmu. Itu dari ucapan. Bukankah ini praktek hidup dalam kehidupan suami dan istri? Dan Tuhan berkata, kalau ada orang marah, sudah mesti apa? Jangan marah juga. Wah, ya. Kalau suami marah, istri juga marah. Waduh. Kalau istri marah, suami lebih marah. Dia pikir aku kan suami. Ya sudah. Jadi membesar. Tapi Alkitab mengajar dalam Amsal juga, jawaban yang lemah lembut memadamkan amarah. Nah, suami-suami kalau
istrimu marah, jangan ikut marah. Tapi engkau harus menjawab dengan lemah lembut. Begitu sebaliknya. Amsal 26 ayat 20 berkata, Bila kayu habis, padamlah api. Bila pemfitnah tak ada, redalah pertengkaran. ya, kalau kayu habis, api pasti padam. Saudara, karena itu jaga mulut kita, jangan sampai kita menjadi pemfitnah. Kalau ada fitnah-fitnah yang gak benar, pasti timbul pertengkaran. Mari kita mau datang kepada Tuhan, dan kita mau berkata, Tuhan, aku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Aku tidak mau menuruti kehendakku sendiri. Haleluya. Aku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Katakan, ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Katakan dengan komitmen Anda, ku mau hidup, ya Tuhan, seturut anak-anak-Mu mau menuruti kehendak-Mu, ya Bapa. Ku mau memberi, yes Tuhan, semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Yes, kehendak Tuhan. Amin. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Ku mau belajar Tuhan. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Ku mau belajar Tuhan. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Haleluya. 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 Yes, Lord.
Ucapkan kepada Tuhan komitmenmu, ya Tuhan, aku mau menurut kehendak-Mu. Sakaramas. Yes Tuhan. Oh Tuhan. Yes Tuhan. Kuasai anak-Mu. Berikan persembahan terbaik, yaitu memberikan hati yang menurut. Yesus, Yesus, Yesus. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Terima kasih Tuhan. Teman-teman ingatlah, sembahyang bukan berarti engkau harus berlutut, tapi di mana engkau berada. Waktu engkau diperintah oleh majikanmu dan engkau menurut oleh karena Tuhan, nah itu penyembahan. Penyembahan berarti menurut kehendak Bapa, di mana engkau berada itu penyembahan. Dan memang lebih bagus kalau engkau memberikan waktu untuk bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan, karena itu memang perintah. Tapi ingat waktu engkau bekerja itu pun penyembahanmu, kebaktianmu kepada Tuhan. Dan kau melakukan karena Tuhan. Bapa di sorga, tolong anak-anakmu supaya mengerti apa arti penyembahan yang benar. Bukan hanya waktu kami adakan waktu khusus berdoa, tapi seluruh hidup kami biar menjadi penyembahan di hadapan Tuhan. Menjadi bau yang harum, dan itulah yang kau inginkan Tuhan. Terima kasih. Pakai mulut kami ini supaya kami bisa kendalikan, dan tolong Roh Kudus supaya kami bisa mengendalikan dengan baik. Dan kami pastikan rumah tangga kami, hidup kami, kesehatan kami pasti juga menjadi baik semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemerintahan kami, supaya mereka juga berkata-kata dengan benar, dengan seturut kehendak-Mu. Maka pemerintahan kami akan mengalami perubahan yang drastis, yang dahsyat Tuhan. Terima kasih berkati Tuhan pimpinan negara kami dari atas sampai dari pusat sampai ke daerah. Berkati pimpinan-pimpinan gereja Tuhan, Komsel dan sebagainya Tuhan, berkati semuanya. Terima kasih, berkati kepala-kepala keluarga, berkati Tuhan ibu-ibu rumah tangga. Terima kasih. Dan sekarang kami mau terima berkat-Mu. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikan kau damai sejahtera. Mulai sekarang sampai Maranatha, Dia datang kembali. Setiap kita yang percaya berkata bersama, amin.